Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya harus kita tetap menjaga kesehatan ya, agar kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya tiap hari. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasional kita seperti biasanya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tapi kali ini Pak Guru akan pilihkan lagunya. Lagunya apa ya? Garuda Pancasila. Hafal semua kan? Silakan berdiri semua. Ya. Baik, kita mulai bernyanyi ya. Ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 kalian langsung bernyanyi. 1, 2, 3. Nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Oke, ternyata apa semua luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, selanjutnya Pak Guru mengecek kehadiran kalian. Pertama, Mila Dianti. Oke, Intan Nursanti, Arya Rinjana, Dwi Anggia, Septiansah, Abi Mulia, Penny, Lalurian, Ara Satar, Wahyu Juli Firmansyah, Igede Ari, terakhir Julianus. Ya, hadir semua ketua kelas ya? Oke, hadir semua. Alhamdulillah, semua hadir semua. Baik, sebelum kita mulai belajar, sudah siap belajar ya? Oke, sudah siap belajar. Minggu lalu Pak Guru sudah menyuruh kalian untuk membawa apa? Coba buktikan kalian sudah bawa belum? Ya. Oke. Sudah punya kuota? Sudah install aplikasi QR? Berarti kalian sudah siap belajar ini. Mantap anak Pak Guru. Untuk hari ini pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang apa kemarin sudah Pak Guru sampaikan tentang pencemaran lingkungan. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian mampu untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan benar. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap,
Pak Guru kemarin bilangnya apa? Nyuruh kalian bawa HP. Oke, coba angkat HP semua. Oke, di bawah semua ya. Sudah beli kuota? Sudah install aplikasi QR? Kalau sudah semua berarti artinya sudah siap belajar ya? Ya. Nah, ayo siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Nah, coba Mila. Minggu lalu pelajarannya sudah kami dapatkan tentang pembuatan aquascape sebagai miniatur ekosistem buatan. Bagus, pembuatan aquascape sebagai miniatur ekosistem buatan. Selanjutnya, pengalaman atau bagaimana proses pembuatan dari aquascape minggu yang lalu. Siapa yang berani menceritakan? Nah, coba Wahyu. Wahyu. Silakan Wahyu ceritakan bagaimana proses pembuatan secara ringkas saja ya. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang pembuatan aquascape. Pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti akuarium sebagai wadah, aerator supaya ikan bisa oksigennya bisa berluasa, filter supaya bisa menyaring air yang kotor hingga menjadi bersih. Kemudian lampu LED supaya menerangi akuarium. Selanjutnya kita mulai menata isi dari dalam aquascape hingga terlihat rapi dan indah. Untuk yang terakhir meletakkan lampu LED supaya ada penyinaran. Ya, supaya terlihat indah ya. Ya, baik, tepuk tangan ya. Penjelasan yang sangat lengkap sekali yang sudah dijelaskan oleh temannya Wahyu tadi. Jadi benar bahwa minggu yang lalu itu kalian sudah membuat produk aquascape sebagai miniatur ekosistem buatan, dan produk yang kalian buat itu sudah berhasil dengan sangat baik sekali. Ya, sudah berhasil kalian membuat produk tersebut. Nah, untuk hari ini jadi materi kita tentang pencemaran lingkungan. Nah, kemudian tujuannya yaitu mengatasi pencemaran lingkungan dengan benar. Nah, Pak Guru menayangkan video ini. Selanjutnya Pak Guru menayangkan video. Silakan kalian perhatikan video ini. Ya, sambil diperhatikan, sambil dicatat apa poin-poin penting yang kalian lihat dalam video tersebut.
Oke, baik, sudah diperhatikan video yang tadi? Sekarang pertanyaan Pak Guru. Setelah kalian memperhatikan video yang tadi, apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Siapa yang bisa menanggapi? Ya, coba siapa? Coba Intan. Coba Mimi lah, udah, Penny dah, coba Penny. Ini Mac. Baik, dari video tersebut kita dapat diperlihatkan tentang macam-macam permasalahan lingkungan hidup seperti sungai yang tercemar akibat tumpukan sampah, kerusakan hutan akibat pembakaran liar, banjir, serta banyaknya asap yang mengepul yang dapat mencemari udara yang bersih. Oke, bagus. Ada pendapat yang lain? Ada tanggapan yang lain? Coba Abi. Tadi ada sampah yang menumpuk seperti bukit, juga hewan sedih karena tempat hidupnya rusak. Di sana juga ada hutan yang terbakar. Bagus. Ya, jadi permasalahan yang sudah disampaikan sama temannya tadi itu sudah benar sesuai dengan yang ada di video tersebut. Jadi terlihat di sana ada kerusakan, kebakaran hutan, kemudian ada banjir dan ada sampah yang menumpuk hingga asap yang mengepul yang sangat banyak sekali ya. Oke, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kira-kira siapa yang berani memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Siapa yang mau memberikan solusi? Coba siapa? Coba Arya dah berikan solusi. Coba siapa? Coba Arya dah. Membuang sampah pada tempatnya, lalu sampah plastik yang menumpuk dipisahkan mana organik dan non-organik, lalu kemudian diolah. Oke, bagus. Ada solusi yang lain lagi? Coba Julianus. Yang bakal hutan dan mengganti pohon yang berkembang tanaman baru. Ya, bagus. Ya, jadi pinter semua ya, memberikan solusi yang sangat bagus sekali. Solusi tadi sudah cukup bagus. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Guru akan menyampaikan materi dan nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. Silakan perhatikan penjelasan Pak Guru. Nah, untuk definisi lingkungan, pertama kita mulai dari definisi lingkungan. Jadi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Nah, kemudian lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, bahwa komponen ekosistem itu ada komponen abiotik dan biotik. Masih ingat abiotik itu yang tidak hidup, yang biotik itu adalah komponen yang hidup. Nah, selanjutnya pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam tanah, air atau udara. Nah, pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi berupa tanah, air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam. Jadi pencemaran itu bukan hanya disebabkan oleh manusia, tapi juga disebabkan oleh alam. Nah, sehingga kualitas air, udara ataupun tanah menjadi berkurang dan tidak sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya. Nah, pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama pencemaran tanah, 2 pencemaran, 3 pencemaran air. Oke. Baik, untuk lebih spesifiknya macam-macam
pencemaran ini, baik dampak, kemudian penyebab dan cara mengatasinya, nanti kalian akan mengerjakan LKPD, ya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan Pak Guru bacakan saja ya kelompoknya. Untuk kelompok 1, Arya, Julianus, Ari dan Intan. Kelompok 2, Tara, Penny, Wahyu, Rian. Kelompok 3, Mila, Abi, Rino dan Anggi. Ya baik, silakan diatur mejanya untuk membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di belakang. Ayo silakan berpindah. Ya. Ya. Oke, boleh digabungkan 2 meja saja. Silakan kelompok 2. Baik, sudah siap? Sudah duduk yang rapi sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Guru bagikan LKPD. Ya. Baik, sebelum mulai mengerjakan LKPD, Pak Guru jelaskan dulu cara mengerjakan LKPD tersebut. Kalian perhatikan, untuk di lembar awal itu ada nama anggota yang harus diisi. Ya, silakan nanti isi nama-nama anggotanya. Selanjutnya di lembaran kedua nanti bisa kalian membaca, di lembaran kedua itu ada cara mengerjakan LKPD, ya, petunjuk pengerjaannya. Kemudian di lembaran ketiga bisa kalian baca di sana tujuan pembelajaran, kajian teori serta alat. Nah, untuk di lembaran berikutnya ada link YouTube, judul video beserta ada barcode yang nanti kalian scan sebagai sumber kalian untuk membuka permasalahan yang disajikan di LKPD ini. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sana ada permasalahan yang kalian tulis, permasalahan yang kalian temukan pada video yang disajikan di LKPD tersebut. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, kemudian membuat dugaan sementara. Ini sudah paham kan? Nah, oke, sudah paham cara mengerjakannya. Selanjutnya yaitu mulai melakukan penyelidikan atau mengumpulkan informasi lewat link-link YouTube atau QR yang sudah disediakan. Kalian tonton video tersebut, kemudian dicatat poin-poin penting. Semuanya harus menonton, bekerja. Selanjutnya dicatat poin-poin penting dan didiskusikan, lalu dituangkan, ditulis lagi di LKPD itu yang nanti kalian akan presentasikan ke depan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan mulai dikerjakan. Mari silakan kerjakan. Jangan lupa di scan langsung barcode yang ada di coba mana? Ya, coba ya di scan.
Kalau kesulitan dalam menyekan bisa langsung diketik judul YouTube yang sudah tertuang di LKPD tersebut. Ini juga ada buku paket, bisa kalian cari nanti referensinya di sini, jawabannya di sini. Kenapa? Oh, nanti. Gak apa-apa, dijawab aja langsung. Sudah di scan? Ya kita kerjain semua. Ada kesulitan? Sudah ya, sudah mulai ditonton? Ya, silakan semuanya menyekan atau menulis, mengetik di YouTube, kemudian dicatat apa poin-poin penting yang kalian temukan. Sudah di scan tadi? Sudah. Ini dia videonya, Pak. Ya, coba sambil dicatat ya, sambil dicatat permasalahan yang muncul di video tersebut, kemudian nanti cari jawabannya di barcode selanjutnya. Anggi gimana, sudah? Ya, bisa juga dibaca-baca buku paket. Sudah mulai dikerjakan? Ya, Yang sana juga kita join. ya. Baik, sudah siap? Sudah duduk yang rapi sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Guru bagikan LKPD. Ya. Tulis ininya, tulis. Baik, sebelum mulai mengerjakan LKPD, Pak Guru jelaskan dulu cara mengerjakan LKPD tersebut. Kalian perhatikan, untuk di lembar awal itu ada nama anggota yang harus diisi. Ya, silakan nanti isi nama-nama anggotanya. Selanjutnya di lembaran kedua nanti bisa kalian membaca, di lembaran kedua itu ada cara mengerjakan LKPD, ya, petunjuk pengerjaannya. Kemudian di lembaran ketiga bisa kalian baca di sana tujuan pembelajaran, kajian teori, serta alat. Nah, untuk di lembaran berikutnya ada link YouTube, judul video,
beserta ada barcode yang nanti kalian scan sebagai sumber kalian untuk membuka permasalahan yang disajikan di LKPD ini. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sana ada permasalahan yang kalian tulis, permasalahan yang kalian temukan pada video yang disajikan di LKPD tersebut. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, kemudian membuat dugaan sementara. Ini sudah paham kan? Nah, oke, sudah paham cara mengerjakannya. Selanjutnya yaitu mulai melakukan penyelidikan atau mengumpulkan informasi lewat link-link YouTube atau QR yang sudah disediakan. Kalian tonton video tersebut, kemudian dicatat poin-poin penting. Semuanya harus menonton, bekerja. Selanjutnya dicatat poin-poin penting dan didiskusikan, lalu dituangkan, ditulis lagi di LKPD itu yang nanti kalian akan presentasikan ke depan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan mulai dikerjakan. Mari silakan kerjakan. Jangan lupa di scan langsung barcode yang ada di coba mana? Ya, coba ya di scan. Kalau kesulitan dalam menyekan, bisa langsung diketik judul YouTube yang sudah tertuang di LKPD tersebut. Ini juga ada buku paket, bisa kalian cari nanti referensinya di sini, jawabannya di sini. Kenapa? Oh, nanti. Gak apa-apa, dijawab aja langsung. Sudah di scan? Ya kita kerjain semua. Ada kesulitan? Sudah ya, sudah mulai ditonton? Ya, silakan semuanya menyekan atau menulis, mengetik di YouTube, kemudian dicatat apa poin-poin penting yang kalian temukan. Sudah di scan tadi? Sudah. Ini dia videonya, Pak. Ya, coba sambil dicatat ya, sambil dicatat permasalahan yang muncul di video tersebut, kemudian nanti cari jawabannya di barcode selanjutnya. Anggi gimana, sudah? Ya, bisa juga dibaca-baca buku paket.
Sudah mulai dikerjakan? Ya. Yang tanah juga kita jualin. Ya. Dikerjakan semuanya, tapi nanti satu yang dipresentasikan. Kayak gini bos. Bukan. Nanti nomor 2 nih. Ini nomor 2. Sudah nyampe mana pekerjaannya kelompok? Gantian. Dua. Ya. Ya, silakan ditulis poin-poin pentingnya ya nanti kalau sudah didapatkan dari video tersebut. Ini juga ditonton HP-nya nih, ayo dibuka Abi. Ya. Baik, sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai ya, waktunya sudah cukup. Ya, waktunya sudah cukup. Silakan kalian siap-siap untuk mempresentasikan. Tapi didiskusikan ulang dengan kelompoknya poin-poin hal-hal yang kalian presentasikan nanti di depan, dan silakan mulai saja dibagi tugasnya masing-masing. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan dampaknya, penyebabnya, ataupun cara mengatasinya. Nah, dan siapa yang membuka serta menutup presentasi tentukan sekarang agar nanti presentasi kalian berjalan dengan lancar. Nah, silakan kalian diskusikan, tentukan petugas-petugas nanti yang menyampaikan di depan agar kalian tidak saling suruh. Sudah? Baik, kita mulai dari kelompok 1, pencemaran tanah. Ya, silakan kalian nanti akan mempresentasikan tentang pencemaran tanah ya. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan tentang pencemaran air. Kelompok 3 tentang pencemaran udara ya. Oke, baik. Silakan kalian yang sudah ditunjuk tadi kelompok 1 maju ke depan. Nah, ingat, di saat kelompok 1 presentasi, maka kelompok 2 dan 3 memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selanjutnya, kalau ada tambahan dari kelompok kalian, silakan berikan tanggapan ataupun tambahan. Paham ya? Oke, semuanya harus aktif melakukan diskusi ini, karena ada penilaiannya dalam diskusi ataupun presentasi ini. Silakan lanjut kelompok 1. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari aktivitas yang kami kerjakan tadi mengenai tentang pencemaran tanah. Tolong diperhatikan ya, kelompok 2 dan 3. Untuk penyebab pencemaran tanah akan dibacakan oleh saudara Julianus. Dampak pencemaran tanah akan dibacakan oleh saudara Ari, dan cara mengatasi pencemaran tanah akan dibaca oleh saudara Intan. Penyebab pencemaran tanah yang bawahnya salah satu pembuat dan pembakaran yang tidak disengaja selama penyimpanan, pengangkutan atau penggunaan bahan kimia. 2. Kegiatan pengejalan dan proses manufaktur yang melibatkan tungku atau proses lainnya yang memungkinkan terjadinya deteksi kontaminasi lingkungan. 3.
3. Kegiatan pertambangan mencakup penghancuran dan pengolahan bahan mentah. 4. Kegiatan konstruksi. 5. Kegiatan pertanian yang melibatkan bisnis produksi herbisida, pestisida, dan insektisida. 6. Kegiatan transportasi yang melibatkan emisi kendaraan laju. 7. Pembuangan limbah penyiapan disengaja maupun tidak disengaja. 8. Penyimpanan limbah di tempat penyimpanan limbah di tempat pembuangan sampah. Dampak pencemaran tanah antara lain: 1. Mengurangi tingkat kesuburan tanah. Pencemar akan mengalami penurunan kesuburan. 2. Memicu pencemaran lain. Pencemaran tanah bisa menyebabkan pencemaran air dan udara. 3. Menyebabkan berbagai penyakit. 4. Menurunkan kualitas hasil pertanian. 5. Sifat toksik atau racun. Cara mengatasi pencemaran tanah. Pencemaran tanah bisa membahayakan tanaman, hewan, dan kesehatan manusia. Ini bisa diatasi dengan beberapa cara. Berikut ini cara yang bisa teman-teman lakukan. 1. Menghindari aktivitas pertanian berlebihan. Pertanian memang kegiatan biasa dan sering dilakukan manusia untuk memproduksi bahan makanannya. Namun aktivitas ini juga tidak bisa dilakukan sembarangan dan memperhatikan berlebihan. Karena jika lahan dijadikan lahan kosong yang digunakan untuk pertanian atau perkebunan, maka tanah akan berubah komposisinya dan terjadi erosi atau pengkisan pada tanah. Apalagi kegiatan pertanian yang melibatkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida tidak bisa mengubah nutrisi dalam tanah. 2. Pencucian tanah. Langkah ini jadi salah satu cara untuk menghilangkan segala macam bentuk kontaminasi yang ada di dalam tanah. Pencucian tanah ini bisa menggunakan air bersih dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi dengan tanah yang belum terkontaminasi oleh polutan. Dengan cara ini, lingkungan di sekitar jadi lebih sehat dan mengurangi pencemaran tanah yang terjadi. 3. Bioremediasi. Mengatasi pencemaran tanah dengan cara ini adalah dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme ini hidup di dalam tanah dan bisa menyuburkan tanah kembali. Mikroorganisme ini bisa mengurangi kontaminasi dan memulihkan kondisi tanah seperti sebelumnya. Namun, cara ini juga harus memperhatikan tingkat pencemaran tanah dan sisa nutrisi penting yang masih tersisa di dalam tanah. 5. Berhenti membuang sampah ke dalam tanah. Meskipun sampah itu adalah sampah organik, lebih baik teman-teman tidak membuang sampah ke dalam tanah, apalagi sampah-sampah anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Dengan begitu, kondisi tanah tetap sehat dan tidak tercemar oleh polutan apapun. Lebih baik sampai kita hasilkan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. 6. Mengurangi barang kemasan. Dengan mengurangi barang kemasan, teman-teman bisa mengurangi sampah dan mengurangi polutan yang ada di dalam tanah. Penggunaan kemasan yang berulang akan mengurangi produksinya dan tidak membuat limbah baru secara terus-menerus. Oleh karena itu, gunakanlah wadah sendiri ketika membeli makanan atau minuman yang dikemas menggunakan plastik atau kemasan lain yang sulit terurai. 7. Melakukan perkebunan organik. Aktivitas perkebunan organik ini membuat sistem pertanian yang lebih sehat dan tidak mencemari lingkungan. Hasil pertanian pun bebas pestisida dan kegiatan berkebun tidak lagi memerlukan pupuk atau pestisida berbahan kimia. Dengan begitu, tanah tidak tercampur polutan yang menyebabkan pencemaran tanah karena kegiatan perkebunan dengan bahan kimia. Cukup? Yang dari kami. Ya, baik. Ya, jadi kalau sudah cukup disampaikan oleh kelompok 1, ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Ya, coba kelompok 2 dulu. Silakan. Jelaskan. Ya, silakan. Jelaskan seperti apa metode pertanian yang dapat
Oke, silakan langsung dijawab atau diskusikan dulu. Oke, langsung dijawab. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan tanah tercemar. Pestisida dan pupuk tersebut akan tercemar dalam tanah sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. Oke, sudah didengar ya? Sudah tadi didengar ya. Jadi penggunaan pestisida yang berlebihan akan menyebabkan tanah justru menjadi tidak subur. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau tanggapan dari kelompok 2? Ada? Oke, silakan kalau ada. Siapa yang mau bertanya atau menambahkan? Oke. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar, tapi kami hanya menambahkan jenis pestisida yang sering menjadi bahan pencemaran tanah yang banyak dipakai petani, yaitu herbisida dan insektisida. Oke, berarti kelompok 2 tadi menambahkan saja ya. Tadi karena tidak disebutkan contoh dari pestisida itu apa, tadi ditambahkan oleh kelompok 2 yaitu herbisida dan insektisida. Herbisida itu adalah racun untuk membunuh tanaman, misalnya seperti rumput-rumput liar, gulma. Kemudian kalau insektisida itu adalah racun yang digunakan untuk membunuh serangga. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi? Ada? Oh, kelompok 2, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 ya. Apakah yang dimaksud dengan 3R? Jelaskan dan berikan contohnya. Tadi sempat menyebut 3R, tapi tidak dijelaskan. Coba. Ada? Oke, silakan dijawab langsung. 3R kepanjangannya adalah reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Oke, sudah tadi kepanjangan dari 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, mungkin kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau ditambahkan? Ada? Oke, coba ditambahkan. Kasih tuh. Oke, paham ya? Ya, kalau sudah selesai, tidak ada pertanyaan tambah lagi, tidak ada? Ya, kelompok 1 silakan ditutup saja. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semua kelompok sudah selesai melakukan presentasi. Selanjutnya Pak Guru meminta masing-masing kelompok untuk menyimpulkan. Ya, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya. Ya. Siapa? Arya mau menyimpulkan? Ya, silakan Arya. Kesimpulannya yaitu pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, yaitu penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah air, yaitu air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Oke, bagus, kesimpulan yang sangat bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang menyimpulkan kelompok 2? Oke, silakan disimpulkan. Berdiri caranya, berdiri. Ya. Baik, kesimpulan dari pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang menciptakan limbah atau sampah pemukiman atau limbah rumah tangga. Selain itu, pencemaran air juga disebabkan dari limbah
banyak air bersih. Oke, tepuk tangan. Kesimpulannya sangat bagus sekali. Ya. Berikutnya, kesimpulan dari kelompok 3. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Rino, silakan dibacakan kesimpulannya, Rino. Kesimpulan dari pencemaran udara. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu sebagai berikut. 1. Pencemaran udara masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara dari luar atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kebutuhannya. 2. Penyebab terjadinya pencemaran udara antara lain dari emisi kendaraan, aluminum, gas listrik, letusan gunung api, limbah hingga pabrik, aktivitas pertambangan, aktivitas pemakaman, kebakaran hutan, timbunan sampah dan illegal logging. 3. Dampak dari pencemaran udara adalah mengganggu kesehatan, terjadinya hujan asap, global warming dan mengganggu pertumbuhan tanaman. 4. Cara mengurangi tingkat pencemaran udara antara lain dengan cari alternatif sumber energi, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan dan mesin pendingin, mengurangi limbah industri dan tidak merokok. Oke, baik. Ya, tepuk tangan. Kesimpulannya sangat bagus sekali. Ya, semuanya sudah menyimpulkan dan kesimpulannya sudah bagus. Nah, sekarang silakan kalian rapikan tempat duduknya kembali. Ya, silakan kalian rapikan mejanya seperti semula. Mejanya di sana antara. Ini di belakang. Meja yang ini di belakangin. Di belakangin lah. Rio di belakangin meja itu. Nah, yang itu di belakangin. Oh iya ya. Ini depanan. Gimana, Pak? Di sini. Baik, kalau sudah rapi ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ada yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini yang sudah disampaikan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang Pak Guru berikan soal evaluasi. Nah, untuk soal evaluasi ini, nanti saya akan mengirimkan link Google Form, soal melalui link Google Form, kemudian nanti kalian akan kalian akan jawab link soal yang ada pada link tersebut. Ya, paham ya? Oke. Pak Guru kirimkan ke grup kelas. Oke, sudah. Silakan dicek grup kelas. Dan langsung silakan dicek grup kelas. Sudah Pak Guru kirimkan. HP-nya, pencahayaan HP-nya agak diperjelas sedikit. Kemudian hasil dari pengerjaan kalian nanti akan muncul di layar. Bisa kalian lihat skornya berapa nanti di layar.
Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan? Sudah mulai dikerjakan semua ya? Oke, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya benar semua. Waktunya tinggal 1 menit. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Ya, ini sudah terkumpul jawaban sebanyak 11 orang. Nah, oke, sudah. Semuanya sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Kita lihat sama-sama berapa skor kalian. Nah, ini bisa dilihat di papan ya. Ya, Dwi Anggia 100, lalu Rian, Abi Mulia, Penny, Gede, Intan. Nah, sudah. Semua ya jawabannya sudah luar biasa, sudah bagus, sudah tepat semua. Sudah lulus, sudah mencapai standar. Oke. Ya. Baik. Oke. Ya, sudah mencapai standar semua jawaban kalian. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Berarti materi hari ini tentang pencemaran lingkungan, artinya kalian sudah memahami dan tercapailah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berikutnya Pak Guru akan membacakan kelompok terbaik presentasi tadi ya. Kelompok terbaik 1 berdasarkan penilaian Pak Guru tadi jatuh kepada kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Juara 2 jatuh kepada kelompok 3. Ya. Dan juara 3 jatuh kepada kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk hadiahnya minggu depan Pak Guru kasih ya. Ya, lebih semangat lagi untuk belajar. Jangan kendor belajarnya, terus semangat dan semangat lagi untuk belajar. Kurangi pegang HP di rumah, pegang HP manfaatkan seperti yang sekarang ini nih. Kalian pegang HP untuk kalian menyelidik, mencari informasi, kemudian menjawab soal melalui link Google Form. Itu kalian nanti manfaatkan HP tersebut untuk menambah wawasan, menambah ilmu di rumah. Jangan main TikTok,
Jangan main Facebook saja. Gitu ya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang zat dan perubahannya. Jadi nanti kalian akan pelajari dulu di rumah mengenai zat dan perubahannya. Selanjutnya besok pertemuan berikutnya baru kita bahas sama-sama. Ya, pelajari dulu di rumah. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan, Pak Guru akhiri ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, baik, silakan kalian bisa keluar main. Ya. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, duduk dah. Cukup. Nah, tinggal 13 menit lagi yang aslinya. Terus kita zoomnya dipantau dosen. Ya, tadi